ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila Amri, saya dari kelas 12 IPA 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang geometri ruang beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu pengertian dari geometri ruang. Nah, apa sih itu geometri ruang? Jadi geometri ruang ini adalah himpunan dari titik, garis, dan bidang dalam ruangan berdimensi 3 yang ada dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasi. Nah, geometri ruang ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu geometri ruang sisi datar dan yang kedua yaitu geometri ruang sisi lengkung. Jadi geometri ruang sisi datar ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan geometri ruang sisi lengkung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kerucut, yang kedua tabung, dan yang terakhir yaitu bola. Nah, yang perlu kita ketahui untuk mempelajari geometri ruang ini ada 2. Yang pertama yaitu jarak, yang kedua yaitu sudut. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama kita masuk ke jarak. Di sini ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang. Selanjutnya kita masuk ke sudut. Di sini ada sudut antar garis, sudut garis dengan bidang, dan yang terakhir sudut bidang dengan bidang. Selanjutnya kita akan masuk penerapan geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Yang pertama kita masuk ke kubus. Contoh pertama yaitu Rubik, yang kedua yaitu bak mandi, dan yang ketiga yaitu jam alarm. Selanjutnya kita masuk penerapan pada balok. Yang pertama ada batako, yang kedua yaitu akuarium, dan yang terakhir penghapus. Penerapan pada limas contohnya yaitu piramida. Penerapan pada prisma contohnya tenda. Dan yang terakhir yaitu atap rumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Contoh yang pertama kerucut yaitu nasi tumpeng, yang kedua topi petani. Contoh penerapan selanjutnya pada tabung, yang pertama celengan, yang kedua susu kaleng, dan yang terakhir tong minyak. Baiklah, ini contoh penerapan yang terakhir yaitu bola. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Satyara Saputra dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri ruang bangun datar. Pertama-tama pengertian geometri ruang. Geometri ruang adalah himpunan titik, bidang, dan garis dalam ruang yang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasi. Selanjutnya, dalam geometri ruang bangun datar itu contohnya kubus, balok, prisma, dan limas. Dalam geometri ruang bangun datar yang akan dipelajari itu jarak dari titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak dari titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Selanjutnya sudut, yaitu sudut dengan garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Ini adalah gambar jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang,
garis ke garis, garis ke bidang ke bidang. Ini adalah gambar sudut garis dengan garis, sudut garis dengan bidang, sudut bidang dengan bidang. Ini merupakan contoh soal sudut pada geometri bangun ruang. Diketahui rusuknya 6 cm, ditanya sudut pada garis EP dan bidang dan garis PG. Nih, EP dan PG. Ini sudutnya. Nah. Ini 6 cm, berarti 6 cm. Ini juga 6 cm. 6 cm. Ini itu 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Berarti setengahnya itu 3 akar 2. Kalau PG nya itu sama dengan ini P, ini G, ini misalkan O. Kalau ini 6, ini 3 akar 2. Ini itu sama dengan, ini bisa dibagi 3 jadi 2, ini dibagi 3 jadi akar 2. Nah, sama dengan PG sama dengan akar 2 pangkat 2 tambah akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah akar ditambah 2 sama dengan akar 6. Ini akar 6. Karena tadi ini dibagi 3, jadi ini dikali 3. Jadi ini PG itu 3 akar 6. Nah, kalau udah dapat PG nya udah mudah. Baru kita gambar nih. Kita gambar nih. Kita gambar nih. Ini P, ini G, ini E. Nah, ini tadi 6. Ini kan 6 akar 2. Ini 3 akar 6. Ini juga 3 akar 6. Karena ini segitiga sama kaki. Nah, kalau ini kan bisa dibagi 3 akar 2. 6 akar 2 dibagi 3 akar 2 itu sama dengan 2. 3 akar 6 dibagi 3 akar 2 itu sama dengan akar 3. Ini juga akar 3. Nah, dah. Ini kan sudah diketahui nih ketiganya nih. Ketiga. Nah, rusuknya. Ketiga sisinya sudah diketahui. Kalau udah diketahui 3 sisinya itu bisa menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, nih. Ini bisa kita pakai. Ini tinggal masukkan 2 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah akar 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali akar 3 dikali akar 3 cos A. Nih, dengan 4. Ini sama dengan 3 ditambah 3 dikurang ini dikali ini kan sama dengan 3. Ini dikurang 2 dikali 3 cos A. Nah, ini tambah berarti 6. 6 dikurang 4 berarti 2. Di sini 2 dikurang 2 kali 3 cos A. Cos A. Nah, cos A ini sama dengan 0. Cos A sama 2 dikali 3 itu dipindah ke sini jadi cos A 2 dikali 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 itu 6. Jadi cos A sama dengan 6. Cos A kali 6 sama dengan 2. Cos A sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Jadi jawabannya itu 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Aulia Rizqati Nambunan dari kelas 12 IPA 8 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman geometri ruang dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari seperti memudahkan menentukan arah, jarak, waktu, laju kendaraan, dan membuat jarak. Sekian video.
penjelasan tentang geometri ruang dari Syifa Aulia Rizqati Nambunan. Terima kasih Bu Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Salis dari kelas 12 IPA 8 di Mandala Medan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai geometri bangun ruang atau sering disebut geometri dimensi 3. Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang secara luas dibahas dan dipelajari. Salah satu materi geometri yang dipelajari secara luas adalah geometri dimensi 3 atau geometri bangun ruang. Sejak jenjang sekolah dasar, materi geometri kegunaan atau aplikasi geometri bangun ruang atau dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Yang pertama, untuk mengukur jarak. Seperti misalnya itu kita mengukur jarak dari rumah kita ke sekolah. Yang kedua, ada mengukur panjang sebuah benda ataupun objek. Jadi seperti kita itu mengukur kita untuk misalnya kita membuat kado kan, kita menggunakan pita, jadi kita harus mengukur berapa panjang pitanya biar pita yang dihasilkan itu cantik. Terus yang ketiga itu mengukur tinggi objek. Misalnya kita membuat sebuah model piramida kan, kita harus menentukan berapa tingginya biar cantik. Sekian pembahasan mengenai geometri dimensi 3 yang lebih spesifiknya membahas mengenai jarak dalam bangun ruang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Abdullah dari kelas 12 IPA 8, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai geometri ruang. Geometri ruang lebih sering dikenal dengan bangun ruang. Bangun ruang selalu ada di sekitar kita. Seperti contohnya ada kotak susu, bak mandi, tempat makan, dan bola. Pengertian geometri ruang. Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Apa-apa saja bangunannya, antara lain bangunannya adalah kubus, seperti yang ada di video ini, kubus. Yang kedua ada balok. Yang ketiga ada limas. Yang keempat ada prisma. Yang kelima ada tabung. Yang keenam ada kerucut. Yang ketujuh ada bola. Rumus-rumusnya sudah tertera pada video ini. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan mengenai materi geometri ruang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Nama saya Muhammad Zaki Abdullah dari kelas 12 IPA 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.